young dancing, walking around those what you call them feet. Flipping your feet and don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down the sword again. Street. Upward they walk, upward they run, upward they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. What would I give if I could live without these waters? What would I pay to spend a day warm on the sand? Back on the land, they understand, but they don't reprimand their daughter. Prior women, sick of swimming, ready to stand, ready to know what the people know. Ask them a question and get some answer. What the fire and why dance? It's war. When it's my turn, wouldn't I love to explore the shore above out of the sea. Wish I could be part of that Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat BK, bertemu lagi dengan saya, Guru BK SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, Ibu Dwi Widayanti. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu lagi di acara Time to Talk, bertujuan untuk memberikan manfaat, memotivasi kalian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu yang nantinya akan kalian dapat bersama narasumber kita. Sebelumnya, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, Bapak Alwi Sujatna, yang sudah mensupport kegiatan hari ini. Time to Talk kali ini, bimbingan dan konseling menghadirkan pengabdian tanpa batas bersama narasumber kita, Dr. Anda Hajah Retno Siti Rohmani MPD, yang nantinya akan berbagi kepada kita semua terkait pengalaman dan pengabdian beliau selama berdinas di SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, khususnya di dunia pendidikan. Dan juga terima kasih kepada Sobat BK yang sudah menunjukkan bakatnya dan mengisi sesi live musik pada kesempatan kali ini, yaitu peserta didik atas nama Jen Feb Hutapea. Baiklah Sobat BK, kita langsung berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Sehat, alhamdulillah, masih semangat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu sudah berkenan untuk menghadiri acara kami pada kesempatan kali ini, Time to Talk, bimbingan dan konseling. Terima kasih atas kesempatannya ya. Kesempatan mumpung sebelum selesai bertugas di SMP 1. Baik Ibu. Baik, nantinya saya akan bertanya seputar pengalaman Ibu mengawali karir dan selama pengabdian di SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Untuk kesibukan Ibu sekarang selain mengajar? Selain mengajar, ya biasalah, ngomong cucu. Baik, ngomong cucu ya Ibu ya. Nenek ya. Ya, oke. Ibu, saya ingin bertanya bagaimana Ibu mengawali karir sebagai seorang guru di dunia pendidikan. Kalau ceritanya mungkin panjang ya. Jadi saya itu lulus dari IKIP, waktu itu IKIP Jogja tahun 1987. 87 ya Ibu ya. 1908. Iya benar, 1987.
Terus saya ngajar di SMA di daerah kelahiran saya di Boyolali, SMA Sudirman kalau nggak salah itu 2 tahun. Terus karena saya nikah, suami saya karena waktu itu pindah ke Batan, saya pindah ke Jakarta, terus jadi guru. Waktu itu guru honor di SMA Widuri di Jakarta selama 2 tahun. Karena sesuatu dan lain hal waktu itu, karena di Jakarta itu susah nyari yang bantuin anak saya. Waktu itu masih kecil, akhirnya saya resign juga dari Widuri. Terus saya pernah juga ngajar di SMA Metterdei Oh, di Pamulang. iya, iya. Berapa tahun ya? 2 tahun. Karena waktu itu saya tinggal di Pamulang, jadi jabatan saya waktu itu sebagai kontraktor rumah. Karena saya pindah di daerah Puspitek Pagedangan, saya pindahlah keluar dari Pamulang. Waktu itu transportnya agak susah. Terus mencoba menjadi PNS, mendaftar, zaman waktu itu reformasi ya, tahun 97 baru mendaftar. Jadi dari lulus itu jedanya hampir 10 tahun. Baik. Terus kita PNS, alhamdulillah daftar sekali di sini diterima ditempatkannya di daerah Sepatan. Oh, berarti nggak langsung ke Enggak, SMP wah, Negeri 1 ya, Ibu berjuang, ya? mulai berjuang. Mulai berjuang, Ibu. Dari rumah sampai Sepatan itu ganti mobil angkot, waktu itu belum sepeda motor juga masih jauh itu 5 kali ganti. Jadi kalau saya dari rumah jam 5.10 sampai sekolahan itu jam berapa ya? Jam kedua, 7:30 lebih 10 menit. Wah, perjalanannya. Iya, jam ketiga. Itu Jalannya kalau luar biasa. nasibnya lagi bagus. Iya. Kalau nasibnya lagi jelek, begitu sampai, kalau lebih susah lagi kalau di jadwal, misalkan kalau dulu itu tes ya, THB dulu itu, tes hasil belajar. Ya kalau sekarang pas lah. Karena sekolahan saya itu harus melewati pasar Sepatan. Jadi kalau pelajarannya itu untuk materi-materi tertentu yang anak-anak ngerjakan cepat itu, begitu belum sampai sekolah nih, baru sampai pasar, alhamdulillah udah ketemu murid-murid pulang. Oh, Jadi telat baik. karena harus melewati berbagai pabrik di Tangerang itu yang macet-macet. Nah, setelah 2 tahun baru saya pindah ke SMP 1 tahun 2000. Tahun 2000. Jadi saya di sini baru belum lama sih, baru kalau saya sampai pensiun berarti saya di sini 24 tahun. Wah, luar biasa. 24 tahun ya, Ibu ya? Iya. Berarti dari total yang Ibu sampaikan ada pengalaman berapa sekolah itu, Ibu? Berapa ya? Berarti di SMA Boyolali 1, Jakarta 2, Jakarta Selatan 2, 4, 5. 5 sama total di SMP 1 ya, Ibu ya? 5 sama SMP 1. Yang terlama berarti di SMP 1 ya, Ibu ya? Terlama di SMP 1. Iya, itu perjuangannya. Apakah menjadi seorang guru itu merupakan cita-cita Ibu? Mau jawaban jujur nggak? Jawaban jujurnya waktu itu ya biasalah, waktu SMA, karena teman-teman itu masih, mohon maaf dulu itu kalau untuk guru itu mungkin alternatif kedua lah. Alternatif Ke-1 itu ya pengennya bukan di sini, tapi masuk UGM nggak diterima, keterimanya waktu itu di Perintis 1 nggak diterima, keterimanya di Perintis 4. Ya udah, sejak itu ya sudahlah, istiqomah lah jadi guru. Baik, Ibu. Apapun, tapi lama-lama juga menikmati, kemudian ya udah istilahnya udah jadi sudah menjadi satu karakter. Ya udahlah, memang sudah garisnya itu saya harus jadi guru, ya udah kita nikmati dan enjoy aja sampai sekarang. Berarti bisa dibilang bahwa menjadi seorang guru bukan merupakan cita-cita Ibu ya? Pertama kali begitu, dan saya yakin banyak yang dulu tuh, yalah akhirnya ya udahlah kita nikmati, ya udah nikmati, akhirnya memang nikmat betul jadi guru. Berkah ya Ibu ya? Alhamdulillah. Baik Ibu, kalau Ibu sudah ditempatkan di SMP Negeri 1 ini dengan durasi yang sangat lama sekali ya, sekitar 24 tahun. 24 tahun. Apa pendapat Ibu tentang SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan ini? SMP 1 menurut saya, SMP 1 itu sebetulnya
dari segi apanya nih? Dari segi, kalau dari dulunya itu memang sini tuh SMP favorit ya, karena letak dari geografisnya itu sangat strategis untuk SMP 1 itu. Jadi karena saya di sini udah lama, pengalaman itu waktu dulu zaman PPDB masih baru itu, masih sistem lama itu kan daftar di sini itu. Misalkan kuota kita itu 300, hari pertama pendaftaran 4 hari durasinya. Hari pertama itu pasti kita sudah buang anak itu sebanyak 400-an karena hari pertama biasa. dari dulu. Makanya SMP SMP favorit sebetulnya. Dan hal ini sebetulnya bisa dipertahankan sampai sekarang. Mudah-mudahan Amin. teman-teman kita yang masih muda, kan walaupun bagaimana kita kan tidak merasa Jumawa SMP 1 itu Jumawa paling the best. Tapi kan lama-lama juga SMP lain kan pasti sekolah lain juga mah pengen jadi yang terbaik gitu. Maka mungkin untuk pesan kepada, ya saya bilangnya apa ya, anak-anak guru, saya itu jenjangnya itu sama yang muda itu jauh banget. Untuk guru-guru yang baru, guru-guru itu tolong untuk berusaha mengembalikan citra SMP 1 itu seperti dulu lagi. Dulu itu memang ibaratnya SMP 1 itu udah gaungnya itu ada kegiatan apapun mesti SMP 1. Ada juara apapun biasanya kalau nggak SMP 1 gitu. Jadi tolong mungkin lebih bekerja keras lagi untuk mengembalikan citra SMP 1 itu seperti itu. SMP 1 itu SMP yang bagus sebetulnya. Kalau sekolah mah sebetulnya sekolah mungkin membandingkan sekolah lain, sekolah itu kan sebetulnya tergantung SDM yang masuk juga kan. Untuk guru-guru SMP 1 tuh guru-guru yang hebat. Guru-guru yang hebat dan mungkin kekeluarganya tinggi dari dulu. Maka tolong untuk yang generasi guru berikutnya tolong dipertahankan. Luar biasa. Yang menonton Sobat BK, pada kali ini ada pesan dari Bu Haja Retno supaya kita tetap menjadi yang terbaik. Baik Ibu, sangat mulia pesannya. Untuk jabatan yang pernah diamanatkan ke Ibu selama berada di SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Sebetulnya sama aja sih. Jabatan mungkin dulu karena nggak ada orang ya, jadi saya diberi, mungkin maksudnya ya sebetulnya sama aja, cuma diberi tanggung jawab itu sebetulnya kemampuan saya sama aja sama teman-teman. Cuma waktu itu mungkin saya mungkin pada kesibukan teman-teman itu mungkin dulu waktu itu anaknya masih kecil atau mungkin di rumah ada tanggung jawab lebih. Maka waktu itu saya diberi amanat tahun berapa ya? Saya lupa. Kurikulum itu berapa periode? Dari kurikulum balik lagi ke Sarpras. Dari Sarpras balik lagi ke kurikulum. Ya udah sampai terakhir itu saya masih kurikulum. Itu aja untuk di SMP 1. Kemudian sudah terjadi pergantian rotasi, mungkin saya itu termasuk golongan sesepuh di sini. Jadi untuk rotasi mungkin untuk menyegarkan suasana, terus diganti dengan adik-adik yang masih kecil, adik-adik yang masih muda, bukan kecil ya, masih muda. Kemudian ya udah itu terus ya saya kebetulan dipercaya sama teman-teman sebagai bendahara koperasi. Itu aja di sini. Luar biasa, berarti dari awal Ibu sudah dipercaya menjadi tim manajemen sekolah dan selain itu juga diamanatkan untuk menjadi seseorang yang dipercaya untuk mengurus koperasi ya Ibu ya. Mencatat uang, nyatet uang. Nyatet ya Ibu ya. Baik, untuk mata pelajaran yang Ibu ampuh itu di mapel apa? IPA. Oh, mapel IPA. Baik, mapel IPA rata-rata anak memiliki pandangan bahwa IPA itu adalah susah, pelajaran yang susah ya Ibu ya. Padahal enggak loh ya, IPA itu sebetulnya asik sebetulnya. Ya Bu ya. Asiknya gimana itu Bu? Sebetulnya materi pelajaran IPA itu kan materi yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Misalkan kita berbicara tentang pernapasan, nah itu kan yang ada dalam, kalau
anak-anak tahu itu kan sebetulnya berhubungan dengan diri kita sendiri yang kita lakukan tiap hari. Pelajaran apa ya, misalkan peredaran darah, anak-anak tahu misalkan tentang berbagai macam tumbuhan itu di lingkungan ada. Kemudian misalkan untuk fisikanya itu kan itu diaplikasikan dalam kehidupan nyata itu setiap hari kita lakukan. Misalkan menggunakan, kita menerangin pesawat sederhana. Anak itu tiap hari sebetulnya untuk aplikasi di dunia nyata itu ada. Dia menggunakan sendok untuk makan, itu merupakan contoh pesawat sederhana. Jadi sebetulnya kalau kita mengajarkan ke anak itu mungkin kalau anak itu gini, kalau ditanya, kamu belajar fisika susahnya apa sih? Saya nggak hafal rumus, Bu. Nah, kan nggak. Jadi anak itu udah ketakutan sama rumus. Sebetulnya nggak usah pakai rumus. Sebetulnya jadi kita kenalkan anak-anak itu jangan melulu begitu datang ini rumus ini, anak-anak pasti sudah ketakutan. Waduh, kalau aku nggak tahu rumus berarti aku nggak bisa ngerjain. Sebetulnya enggak sih. Biologi juga begitu. Biologi itu asik. Misalkan kita belajar apa ya, pernapasan. Nah kan kita melakukan sendiri. Oh, berarti kalau aku begini, aku napas lewat perut, itu yang bekerja ini. Sebetulnya kan IPA itu pelajaran yang mengasihkan sebetulnya. Tapi mungkin anak-anak itu ketakutannya di fisika. Nggak ngerti rumus, padahal nggak. Rumus itu nomor 2. Yang penting logika kita itu kalau aplikasi kita terhadap kehidupan di nyata, real kehidupan itu banyak sekali dari IPA. Dulu walaupun saya ya tidak saya tidak bohong pada diri sendiri saya dulu, karena itu waktu SMA itu paling takut dengan pelajaran fisika. Tapi kenapa? Ya itu mungkin karma kali ya. Jadi begitu saya diangkat jadi PNS, ditempatkan di SMP Sepatan, karena saya guru baru. Saya itu guru baru. Biasalah kalau guru baru. Di sana itu rata-rata guru biologi. Waktu itu kan sudah ada IPA untuk SMP itu kan fisika sama biologi. Karena saya guru baru, geobiologi pada nggak mau ngajar fisika. Oh, ceritanya. Kasihlah saya. Udah suruh ngajar Bu Retno aja fisika. Nah, saya belum pernah tuh ngajar fisika. Karena waktu itu saya selalu, background saya biologi. Ngajar di SMA itu biologi. Di waktu itu istilahnya A2, IPA-nya itu biologi. Terus begitu sampai Sepatan, disuruhlah saya ngajar fisika. Ya mau nggak mau belajar dari situ. Belajarlah. Menang semalam, belajar itu akhirnya selama saya di SMP 1 24 tahun saya ngajar fisika, selalu ngajar fisika, jadi dan kelasnya itu mesti di kelas 9. Selalu di kelas 9. Selalu di kelas 9 ya, kalau paling kelas 8 itu paling satu kelas 2 kelas saya. Jadi di sini mungkin saya spesialis ngajar kelas 9 spesialis ya. Ngajar kelas 9. Ngajar kelas 9 nah, tapi ya nggak apa-apa lah. Sambil terus belajar. Saya juga ngajar sampai detik ini pun juga sebetulnya orang mengajar tuh sampai detik ini pun harus selalu belajar. Kadang-kadang saya menerangkan untuk materi tertentu itu baru ketemunya minggu-minggu ini loh. Oh iya ya, lebih gampang gitu ya, karena kita memang harus selalu upgrade ilmu ya. Selalu. Ya. Dan kita itu menemukan konsep tuh kadang-kadang nggak ada orang baru ngajar seminggu, 2 tahun itu kadang-kadang kita terus belajar. Kan baru minggu-minggu ini, oh kalau aku menerangkan ini ternyata konsepnya begini ya. Konsep yang supaya anak bisa mengerti itu begini ya. Dan kita memang sebagai guru itu tidak boleh berhenti, harus belajar terus, harus. Iya. Nggak merasa saya belum tentu loh saya di sini senior dalam arti umur loh ya. Iya. Bukan senior dalam arti ilmu. Umur saya senior, tapi mungkin ilmu saya junior dibanding dengan teman-teman yang baru datang. Dan saya juga tidak malu untuk nanya. Kuncinya kita untuk bisa belajar, mengajar optimal itu memang selalu belajar dan tidak merasa wah senior mesti bisa, enggak. Senior umur iya saya, senior ilmu belum tentu. Belum tentu untuk senior ilmu. Senior ilmu mungkin lebih banyak yang lagi fresh graduate yang baru masuk itu. Iya. Luar biasa, Ibu, kita jeda sejenak ya Ibu ya. Luar biasa Sobat BK, pengalaman Bu Retno yang harus kita teladani, dan untuk Sobat BK pun juga harus termotivasi dengan apa yang sudah beliau lakukan, apa yang sudah beliau tularkan kepada kita. Semoga ke depan kita akan menjadi sosok yang jauh-jauh lebih baik.
Baik, Sobat BK, kita jeda sejenak untuk menyaksikan live musik lagu Hati-Hati di Jalan yang akan dinyanyikan oleh Jen Feb Hutapea. Sobat BK, kita bertemu lagi di acara Time to Talk bersama Ibu Retno, masih bersama Ibu Retno. Baru saja kita menyaksikan live musik yang dibawakan oleh Jen Feb Hutapea yang luar biasa suaranya. Baik, kita akan menyaksikan dokumentasi ya slideshow Ibu Retno Siti Rohmani
sedang melakukan aktivitasnya di dunia pendidikan. Silahkan menyaksikan. Baik Ibu, tadi sudah ditayangkan dokumentasi pada saat Ibu melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar di SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan maupun pada saat Ibu menjalankan tugas yang lain. Apa tanggapan Ibu terkait foto-foto yang tadi kami tayangkan? Untuk foto-foto mungkin foto di kelas kurang ya, karena saya memang jarang kalau kecuali waktu itu PTK foto di kelas, foto di Riam itu. Jadi mungkin foto itu banyak yang foto istilahnya lagi jalan-jalan. Iya. Dan kebetulan nggak tahu kenapa kalau jalan-jalan itu di sini mesti juga saya yang di ibaratnya Pionir ya Ibu ya, pionir sih bukan, koordinir ya Ibu. untuk jalan-jalan. Jadi kalau jalan-jalan tuh kayaknya identik banget gitu, jalan-jalan gitu. Nggak tahu apa karena saya kebetulan kalau yang jalan-jalan sering-sering dari koperasi atau kebetulan saya bendahara koperasi atau gimana. Jadi mungkin sampai di sini tuh nggak tahu kalau jalan-jalan saya istilahnya gini, Bu jalan-jalannya kapan gitu. Nah kebetulan ya fotonya banyak yang jalan-jalan, jadi yang terkirim ya banyak yang jalan-jalan itu. Baik Ibu, tapi jalan-jalannya itu selalu yang berkesan karena ada ya itu karena ada sesuatu yang event-event berbeda ada gitu event-event ya, tertentu yang memang harus misalkan event untuk kita refreshing di luar lah itu. Iya, baik Ibu. Salah satu foto yang tadi ditayangkan adalah penerimaan piala Ibu. Penerimaan piala guru berprestasi. Boleh diceritakan Bu itu foto pada saat kapan dan prestasi apa yang sudah Ibu raih? Oh itu zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala. Waktu itu kalau nggak salah Pak Hirma ya, kepala sekolahnya Bapak Hirma Yandana. Itu foto tahun berapa ya? Tahun 2011 kalau nggak salah itu. Jadi waktu itu kita dari Tangsel itu ada apa sih namanya? Kalau disahkan pemilihan enggak lah, ya itu mungkin ada harus menyertakan beberapa syarat yang diadakan oleh dinas. Waktu itu sebetulnya saya nggak mau. Terus Pak Hirma, udah masuk di SMP 1 nggak pernah. Aduh saya mau ingin apa, akhirnya saya ikut mewakili SMP 1. Ya kebetulan mungkin karena nggak ada pesertanya nggak banyak ya mungkin. Wah itu ini Bu selalu dari tadi selalu merendah ini. Kan itu jadinya saya ya alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah juara ketiga ya guru pemilihan guru itu. Jadi ya alhamdulillah mungkin waktu itu karena ya terima kasih Pak Irma waktu itu ngasih kesempatan aja. Ini dari SMP 1 nggak pernah ada yang maksudnya masuk mengikuti, akhirnya ya saya ngikut. Ya alhamdulillah waktu itu pemilihan, karena mungkin zaman dulu itu loh kalau ngajar itu kan masih waktu 2011 itu ngajar masih terupdate, artinya yang paling bagus itu dulu masih pakai itu loh Bu Dwi, apa sih namanya, OHP ya? Oh OHP. OHP lah, peralihan tuh OHP sama Infocus waktu itu peralihan. Jadi karena saya pas saat itu kebetulan dari SMP 1 banyak yang ngambil apa sih namanya S2 di Untirta, banyak waktu itu ya dari angkatan Pak Hirma, terus semester angkatan saya Bu Tuti, Bu Ina, dan almarhum Bu Dewi, dan kemudian angkatan Bu Fatimah seterusnya itu. Nah saat itu karena mungkin saya masih agak fresh karena banyak tugas itu ya ikut itu, alhamdulillah. Dapat juara ya Ibu ya? Ya alhamdulillah. Untuk obat karena SMP 1 selama ini jarang, sebetulnya bukan nggak ada yang bagus, nggak ada yang berbeda, bukan. Cuma di sini tuh kayaknya kurang lah, kalau itu males banyak syaratnya gitu. Jadi ya itulah obat sesekali lah untuk SMP 1. Luar biasa Ibu. Ibu adakah tips mungkin untuk kita semua, baik guru maupun peserta didik, agar belajar IPA itu menyenangkan?
Saya kalau ke anak itu bilangnya begini, kamu pengen belajar pengen belajar IPA, nomor satu kamu harus seneng dulu sama ibu. Kalau kamu nggak seneng sama ibu, baru ibu datang dah, aduh datang nih, gurunya datang nih gitu. Jadi tipnya yang pertama itu kita jangan terlalu jadi apa ya, ditakutin dalam arti tanda kutip, kita ngajarnya itu harus gini harus gini. Kita ya harus tetap sama anak biasa-biasa aja lah. Artinya jangan ditakuti bahwa itu pelajaran yang susah, harus biasanya kan pelajaran eksak tuh ya, yang susah itu fisika, matematika. Jadi kita harus membuat anak-anak itu enjoy terhadap pelajaran ini. Ini gampang kok pelajaran kita, kecil lah, IPA mah sebetulnya nggak ada apa-apanya, gampang, sama dengan pelajaran lainnya. Jadi tipnya itu kita masuk ke anak dulu, jangan terlalu jutek. Kan kadang-kadang ya memang sebagai guru itu kan dilema ya, kita lagi enak-enak ngomong, terus anak nggak dengerin itu kan sebagai manusia pasti ilfilnya itu, pasti itu. Cuma ya kita masuk dulu ke anak bahwa kita itu bisa bersahabat dengan anak gitu loh. Jadi nanti nomor satu anak seneng dulu sama kita. Kalau kita seneng kan kita ngomong pasti Didengar. ya agak itu. Kalau udah nggak seneng mau ngomong apa juga nggak bakalan itu. Itu aja mungkin. Yang jelas IPA itu sebetulnya pelajaran yang tidak susah kok, gampang. Karena berhubungan dengan diri sendiri. Baik, luar biasa. Itu tips dari Bu Retno, Sobat BK. Jadi harus enjoy dulu dengan gurunya ya, baik bu gurunya maupun peserta didiknya. Baik Ibu, adakah pengalaman yang menarik atau yang lucu selama beberapa tahun mengajar ini, yang pasti Ibu akan ingat terus gitu? Apa ya? Banyak. Kalau banyak Saking satu banyak aja ya, Ibu. apa ya? Saking banyaknya ya Ibu ya. Ya ada waktu itu sebetulnya kembali lagi ya, karena materi saya IPA, ada anak itu saya tertarik pada anak kelas. Waktu di sini dulu itu ada namanya kelas olahraga. Kelas olahraga itu anak, jadi memang udah lama sekali, tahun berapa ya kelas olahraga itu, tahun 2008 atau emang di sini terkenal sekali. Pokoknya SMP 1 dengan kelas olahraganya, baratnya lomba apapun pasti SMP. Kalau udah ada SMP 1 kelas olahraga itu udah kelas sekolah lain pasti agak ngeper deh. Nah, saat itu tuh ada anak kelas olahraga itu, mohon maaf, yang namanya anak itu kan kecerdasan tidak hanya pada kecerdasan akademik, ada intinya menurut saya setiap orang itu pasti punya kelebihan, pasti. Entah di apa yang kita belum diasah ya. Itu ada anak olahraga itu biasanya ini bukan menyamaratakan. Biasanya anak kelas olahraga itu untuk akademik itu kurang. Karena dia waktu itu udah benar-benar terfokus jam 1 sampai sore latihan. Waktu itu ada satu anak yang dari situ, oh ternyata ada satu anak itu pokoknya kalau di luar udah olahraga itu sudah habis-habisan. Begitu masuk kelas tuh tidur. Capek itu memang kelas waktu itu. Iya. Tapi setiap kalau saya ngasih pelajaran yang asal kita jangan ngomongin fisika, ini rumusnya gini, pasti dia nggak merhatiin, pasti nggak tahu lah. Tapi setiap ada pelajaran itu kalau ditanya, asal saya menerangkan logikanya ini tuh dia paling cepat. Nggak tahu itu anak tahun berapa, itu saya sangat terkesan dengan itu. Oh berarti di sini itu ya balik lagi, kita itu kalau mengajar memang harus ada yang sesuatu konsep yang diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak melulu misalkan mengajar itu harus ini. Jadi anak itu begitu dia belajar, kalau kita mungkin dia ya itu tadi, kita harus ini dulu ke anak ya, juga jangan terlalu menjudge, kamu itu mesti begini. Kalau dia dihargai juga, ternyata umpan baliknya juga positif juga gitu loh. Itu yang saya ada satu anak itu yang sangat terkesan itu, sama ada anak yang selama ngajar ini ya. Kalau semakin kesini kan karena mungkin anak-anak itu terlalu dimanja dengan background orang tuanya ya. Iya. Jadi untuk dikit-dikit mungkin lebih manja lah. Kalau dulu enggak, tuh di situ
semakin zaman sebetulnya nggak bisa dibanding-bandingin sih perubahan zaman. Itu yang berkesan saya itu ada satu anak yang setiap diajari itu nggak pernah dengerin, pokoknya begitu datang itu udah keringetan gini-gini, tapi kalau jawab bisa gitu. Ya itu siapa namanya, Calvin atau siapa, ada satu anak itu. Luar biasa, Ibu. Menjadi seorang guru itu tidak terlepas dari adanya komunikasi dengan orang lain. Betul. Baik itu dengan orang tua maupun peserta didik. Bagaimana Ibu menanggapi tentang pernyataan itu? Pentingnya komunikasi dengan orang tua dan peserta didik. Apa pendapat Ibu tentang Orang itu? tua maksudnya orang tua wali murid? Ya, karena pendapat saya karena di sekolah itu kita cuma berapa jam sih? Sekolah ini kan hanya 1/3 waktu. 2/3-nya kan sebetulnya gurunya itu sebetulnya orang tua di rumah. Jadi memang itu perlu sekali. Kalau orang tua mendukung, insya Allah, walaupun anaknya bagaimana itu kita enak kelihatan kok. Dari murid yang orang tuanya mungkin, ya anak saya sekolah dipasrahin 100% ke guru dengan dia. Sebetulnya guru itu kan hanya porsinya 1/4 kali dari dia itu, yang lainnya sebetulnya orang tua. Jadi memang harus bersinergi ya Ibu, sinerginya harus bagus antara orang tua dan pendidik itu. Baik Ibu, adakah pencapaian yang belum Ibu capai untuk saat ini? Atau harapan apa yang belum tercapai untuk saat ini Ibu? Kalau pencapaian, karena pada bulan ini saya sudah purna tugas di SMP, bukan di SMP 1 lagi, purna tugas sebagai guru. Kalau di SMP 1 nanti bisa di SMP lain, enggak. Purna tugas di SMP guru, untuk semua yang saya syukuri, untuk semua yang saya terima dalam hidup saya, semua sudah saya syukuri. Ibaratnya semua dari Allah yang saya berikan dah saya syukuri. Jadi pencapaian yang belum, udah insya Allah yang saya terima ini menurut saya sudah yang terbaik dari Allah. Tinggal kita nanti, kita selalu bersyukur, mudah-mudahan ke depannya saya tidak akan saya harus dalam arti soal dunia, saya harus gini, enggak. Tapi mudah-mudahan dengan ini menambah syukur aja kepada Allah. Jadi enggak mau apalagi gitu. Menurut saya sudah cukup, dari Allah sudah cukup. Kita hanya lebih menambah bersyukur aja pada Allah. Luar biasa, Sobat BK, sampai saya merinding loh dengan apa yang beliau sampaikan. Mungkin ini akan bisa jadi motivasi untuk yang mendengarkan ya Ibu ya, bahwa apa yang sudah kita dapat dari Allah harus selalu kita syukuri. Kalau nggak bersyukur kurang terus. Baik Ibu, kalau nggak bersyukur kurang terus. Nah ini kata-kata bijak dari beliau. Baik Ibu, untuk dukungan keluarga dan lingkungan dalam profesi yang Ibu jalani, bagaimana dukungan keluarga dan lingkungan Ibu? Keluarga otomatis mendukung. Kata suami saya itu kalau disuruh ngomong apa nggak usah lah, istrinya guru yang bisa ngomong. Kalau suami saya mendukung sekali saya jadi guru. Terus kebetulan saya juga terlahir dalam lingkungan keluarga itu yang hampir semua ibu, adik-adiknya, saudara-saudara bule, Pak Ade itu banyak yang menjadi guru. Jadi sangat ya sudah biasalah itu untuk itu. Keluarga juga, anak-anak juga nggak masalah. Malah kata anak saya les gratis. Anak saya sampai SMP nggak ada yang saya lesin di luar karena gratis. Nyari yang gratis katanya. Baik Ibu, menurut Ibu adakah perbedaan dalam menyikapi pola pendidikan menurut perbedaan waktu Ibu? Menurut zamannya lah Ibu ya. Beda ya? Beda sekali. Beda sekali dan banget. Kalau untuk sekarang itu generasi apa ya, istilahnya sekarang apa? Milenial, Gen Z ya. Gen Z sekarang. Bentar lagi udah Gen Alpha atau apa itu, sebentar lagi udah beda banget. Waktu dulu kan yang namanya orang tua itu support. Orang tua itu supportnya begini. Seandainya ada guru memarahi muridnya, katakanlah waktu itu dipukul lah itu nggak bakalan anaknya lapor ke orang tua, terus orang tuanya gimana sih gurumu? Pasti kamu yang salah itu. Kalau sekarang karena perkembangan IT, medsos, kita juga harus hati-hati dalam berucap. Karena sekarang anak itu
kita mau mengakui atau tidak, murid-murid kita itu lebih pinter IT-nya daripada kita. Jadi kita bertutur kata, berucap untuk seorang guru sekarang harus hati-hati. Nggak boleh ada kata-kata yang mungkin istilahnya sekarang melanggar HAM. Karena anak-anak itu sekarang pinter loh. Mau bilangin itu anak itu bisa aja kan, apa namanya, medsos kan sekarang Iya. sudah luar biasa pesatnya, Viral gitu ya, Bu, ya. gitu. Jadi jangan sampai mungkin kata-kata kita yang terucap, bukan kita takut sama murid, kita tetap di garis yang jangan sampai sekarang itu ada kata-kata yang menyebabkan, yang jelas itu sebetulnya kalau guru itu pasti ngomong itu ya pasti yang bagus-bagus lah. Cuma kadang-kadang kalau kita lagi emosi, kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak pada tempatnya, itu aja harus dihindari. Dan mungkin sering berkoordinasi dengan orang tua murid, kan sekarang ada grup WA Iya. orang tua murid itu. Mungkin itu aja. Baik Ibu, luar biasa apa yang Ibu sampaikan mungkin kepada kita semua sebagai penerus nanti di masa yang akan datang untuk lebih bisa memperbaiki diri. Untuk selanjutnya Ibu, ini ada pertanyaan yang datangnya dari Sobat BK. Pertanyaannya datangnya dari Zara Lintan. Ini ada pertanyaan untuk Ibu, bagaimana menjadi guru yang baik dan disukai oleh muridnya. Ini pertanyaannya Ibu. Guru, ya Guru sebetulnya yang guru itu baik semua dan guru baik, Oh, nggak ada iya. yang nggak baik guru. Guru, ya pokoknya kita berusaha lebih dekat aja sama anak. Untuk disukai apa enggak itu kan yang tahu murid ya. Kalau kita sendiri nggak tahu disukai apa enggaknya gitu loh. Iya. Tapi yang jelas kita jalankan kewajiban kita dengan baik dan ikhlas, itu aja mungkin kuncinya. Iya Ibu. Baik, Zara Lintan, sudah dijawab pertanyaan kamu dari Bu Retno. Yang kedua, ini pertanyaan dari Angelio, Bu. Pertanyaannya adalah, sejak kapan Ibu menyukai pelajaran IPA? Kalau SMA, saya sejak SMA memang senang biologi. Fisika nggak suka Fisika nggak suka ya, Bu? waktu itu. Tapi sejak kapan ya akhirnya dengan kondisi dan tuntutan yang harus ada ya. Sejak saya ngajar di SMA pun nggak pernah ngajar fisika. Karena saya SMA itu kan memang pelajaran udah terpisah dong. Iya. Biologi, fisika, kimia. Ya sejak saya menjadi guru SMP Sejak menjadi tahun guru. 98. Ya itu mau nggak mau, suka nggak suka, dan akhirnya saya kok malah sekarang lebih enak ngajar fisika. Akhirnya ya, Ibu ya. Iya, akhirnya lebih enak ngajar fisika gitu akhirnya. Tapi juga biologi tetap itu. Iya. Baik Ibu, jawabannya Angelio, pertanyaan kamu sudah dijawab ya sama Ibu Retno. Kemudian ini ada, karena kita sudah sampai di closing statement, harapan ke depan Ibu untuk bimbingan dan konseling SMP 1 Kota Tangerang Selatan, Ibu. Adakah harapan Ibu untuk BK? Karena ya balik lagi ke kondisi zaman yang sudah berbeda ya. Mungkin sekarang untuk BK mungkin tolong lebih peka ke anak. Terus kemudian mungkin untuk masalah itu kalau sudah kelihatan sedikit ya langsung ditangani, karena kan sekarang anak-anak itu kita nggak mau kecolongan ya. Iya. Karena memang anak ini yang sebetulnya HP itu kan, kalau dulu misalkan guru kita lagi ngasih bimbingan ke anak, itu kan waktu belum ada medsos kan aman-aman aja gitu. Sekarang itu karena lebih ada medsos, itu kadang-kadang anak-anak itu memanfaatkan HP itu untuk kadang-kadang lebih banyak yang tanda kutip pengaruh negatif dari luar. Jadi guru-guru sekarang harus itu, mungkin kalau ada masalah sedikit, baru menyimpang sedikit langsung ambil dalam arti kita konseling gitu loh. Baik, itu Ibu. aja. Baik Ibu. Insya Allah nanti ke depan akan Mudah-mudahan kami lebih baik. jalankan. Karena sekarang lebih banyak tuh guru BK, lebih muda, lebih pinter IT-nya, lebih itu kan masalah sekarang banyak banget itu anak-anak itu. Ya. Baik Ibu, harapan ke depan untuk SMP
Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, Bu, SMP kita tercinta. Apa itu, Bu, Harapan harapannya? saya SMP 1 tetap menjadi namanya nomor 1 dari nomenklaturnya kan nomor 1 itu. Mudah-mudahan nomor 1 dalam segala hal. Amin. Lebih baik, lebih lebih baik dalam segalanya maupun dari pendidiknya, dari gurunya. Jadikan citra SMP 1 itu selalu nomor 1. Insya Allah. Baik Ibu, untuk terakhir ini kata-kata motivasi dari Ibu untuk Sobat BK semuanya. Waduh, kata-kata motivasi apa ya? Oke lah, sedikit aja. Yang jelas, usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu aja. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Setiap usaha itu pasti tidak akan mengkhianati hasilnya. Apapun yang usaha kita, kalau usaha kita keras ya insya Allah. Luar biasa. Sobat BK, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu kata motivasi dari Ibu Retno. Baik Ibu, ini sedikit ada cindera mata dari bimbingan dan konseling SMP Negeri 1. Lumayan lah Mohon untuk ngopi. diterima untuk ngopi Ibu. Terima kasih. Mohon diterima. Mudah-mudahan berkarya yang lebih bagus lagi untuk kedepannya. Amin. Baik Ibu. Terima kasih. Sobat BK, itulah kegiatan Time to Talk, bimbingan dan konseling dengan judul Pengabdian Tanpa Batas. Kami ucapkan sangat terima kasih kepada Ibu Retno sebagai narasumber yang sudah luar biasa. Beliau menyampaikan apa yang sudah beliau alami selama berada di SMP Negeri 1 dan banyak hal pelajaran yang sangat berharga yang patut kita ambil. Baik itu kata motivasi, pengalaman beliau, dan segala hal yang beliau sudah lakukan untuk kemajuan SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Terima kasih juga kepada Sobat BK yang berada dimanapun. Jangan lupa menonton dan subscribe YouTube BK One Tangsel, serta follow IG BK One Tangsel. Baik, untuk terakhir, terima kasih Bu Retno sudah hadir dalam acara kita. Untuk sesi terakhir, akan ada live musik bersama Jen Vape Hutapea yang akan menyanyikan lagu Penjaga Hati. Saya selaku MC, demikianlah kegiatan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Kau dan aku
Thank